sekarang bayangin gaji manajer di Indonesia berapa? Kita nyuci piring di sana gajinya melebihi manajer. Hampir iya, sama, ya kan? bener, Keliling bener. dunia, Dunia. jalan-jalan, Dicatat. makan terserah. Makan terserah. Mau berapa kali ya? Benar. Tapi ya Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi tentunya ya, kembali kita di sini ya. Ya memang beberapa kali udah jadi narasumber saya, tentunya Bang Sulai. Bang, semoga nggak bosan-bosan Bang ya. siap. Insya Allah aman. Iya, oke deh kalau gitu. Dan oke, baik buat teman-teman, ini langsung aja gitu ya, kita nggak usah pakai waktu yang bertele-tele lagi. Langsung aja nih Bang, ini pertanyaan selanjutnya ini seputaran tentang kapal pesiar pastinya. Nggak bisa nanya yang lainnya, karena mungkin yang kerja di sini hanya cuma itu doang. Oke, untuk di kapal pesiar sendiri gitu ya, ini kita masalah gaji gitu Bang. Karena kan banyak orang tertarik buat kerja di kapal pesiar karena gajinya wah gitu ya. Nah oke, mungkin dari abang sendiri, abang sebelumnya di saat ini di departemen apa gitu kan? Saya di laundry. Di laundry ya. Ini namanya laundryman atau apa gitu sih? Laundry staff. Laundry staff, oke. Nah jadi untuk gaji di laundry itu sendiri sebenarnya berapa sih Bang kisarannya itu? Kalau untuk kisaran di laundry itu kita beda-beda, tergantung kapal apa kita join. Oke. Kayak di Costa, misalnya di Costa untuk laundry staff sendiri mereka mungkin 500, 600, saya nggak tahu pasti. 500-600 dolar ya Bang ya? Nah, 4.000 ya? nah, Oke. terus dan mungkin dia bisa dapat ceperan. Ceperan tuh maksudnya apa? Ceperan tuh kayak kita basicnya segitu, kita mungkin bisa nyuci punya orang. Oh, jadi dapat dari yang lain lagi gitu ya? Iya, Side jobnya side gitu. jobnya, Oke. betul, side job sendiri. Jadi kalau misalnya gaji 500, mungkin side jobnya sendiri hampir 500 juga. Oh, kok bisa separah itu ya? Malah lebih, Bisa bahkan lebih? tergantung kapal. Jadi kalau kapal tuh ada yang bilang gaji sekian, tapi mereka bisa dapat lebih. Itu bukan nggak mungkin. Itu dapatnya dari teman-teman yang lain gitu? Kadang kan yang namanya line departemen tuh mau nyuci sendiri. Oke. Apa maksud saya, mau nyuci sendiri nggak enak, susah, nggak ada waktu, karena yang namanya orang di kapal pesiar tuh kan apa ya, dia habis kerja tidur, dia ngapain dia harus nyuci, dia lebih baik ngeluarin uang yang sekiranya 20 atau 30 dolar sebulan nggak masalah dicuciin. Nah itu side jobnya buat anak laundry. Oke. Dan aku dapat? Kebetulan saya di laundry ini baru di Virgin. Oh, baru di. Kalau kemarin kan saya bilang saya tuh dari bawah, dari level, dari departemen yang berbeda. Betul. Jadi yang harusnya sanitasi itu susah banget untuk, jangankan untuk ke atas, untuk yang ibaratnya kalau udah ke sanitasi itu sanitasi aja. Sanitasi aja. Nah, Di situ aja. Di gitu. situ aja. Dia Oke. mungkin mentok-mentoknya jadi cook. Jadi cook ya, harusnya ya. Nah, Harusnya. jadi saya nggak tahu ini benar-benar mukjizat atau apa. Bukan cuman saya naik level, tapi saya bisa crossing ke lain departemen. Ya, oke. Yang tadinya di FB langsung ke housekeeping. Ke housekeeping. Iya. Wow, mantep nih ya berarti ya. Nah itu yang saya bilang side job. Side job, oke. Tapi ada kapal yang tidak boleh ada side job. Nggak boleh berarti ya. Mungkin supaya agar mungkin krunya itu dia tidak kecapean, tidak apa, tapi ditinggiin gajinya. Oh, tapi ditinggiin gajinya. Oke, jadi yang boleh side job itu kapal apa aja tuh Bang? Saya rasa semua kapal hampir bisa, hampir boleh. Cuman yang terakhir di Virgin ini tidak boleh. Di Virgin nggak boleh ya? Karena di Virgin gajinya juga udah gede, nggak usah side job. Benar. Gak usah side job, gajinya untuk di Virgin sendiri itu udah sekitar hampir 1.300. Hampir ya. Yang di kapal lain cuma 500-600, mereka kerja lebih dari 12 jam. Benar? Itu dia harus side job lagi, nggak tidur. Nggak tidur. Entah dia nyolong waktu untuk ngerjain side jobnya. Orang side job laundry itu nggak gampang. Nggak gampang ya. Dia harus setrika, harus apa segala macam, harus ngedryer segala Iya, macam. jadi nyucinya tuh bukan kayak di Indonesia cuma dicuci doang gitu udah selesai, enggak. Ya Enggak. Bang, jadi memang dia dicuci itu benar-benar rapi banget sampai yang disetrikain Iya, gitu. betul. Oke. Dan sebenarnya sesuatu yang dimasukin ke laundry itu kayak linen, kayak baju, kayak segala macam, kayak napkin tuh begitu keluar tuh sebenarnya udah siap pakai. Udah siap pakai. Cuman untuk guest sendiri atau untuk kru itu biasanya dia ada dryer. Ada dryernya. Ada dryernya lagi, mungkin di setrika atau diangin-anginkan. Yang jelas
kalau kita di laundry itu untuk nyari side job tuh gampang. Di laundry aja atau di departemen yang lain? Semua pun bisa. Oh, semua bisa. Di kapal itu orang ngelap-ngelap aja gajian kok. Ya kan? Ibarat saya mau cerita sedikit ya, pada saat dulu tuh saya waktu di sanitasi, cuci piring. Itu saya itu kerja. Setelah jam kerja itu ditawar sama para waiter. Ditawarin kenapa tuh? Vakum lah, apalah. Oh, ditawarin Karena kerja malahan. karena waiter tuh mereka kan punya side job, side duty, bukan side job, side duty. Oke. Dimana kalau after closing, waiter tuh pasti sebagian tuh ada yang makum, Oh, gitu. terus mungkin dia kalau breakfast team dia nyetak table. Kadang mereka yang lazy, yang pemalas, tapi mereka punya duit, mereka bayar anak-anak sanitasi. gitu. Lo mau nggak lo? Nih $5, nih $10 sekali vakum. Oke, yang Gitu. penting asal kita mampu aja Asal ngerjain kita gitu, mampu. ya. Oke, gitu. Berarti gajinya yang paling besar Abang di Virgin Di ya, Virgin, berarti di ya? Virgin. Oke, berarti Abang kan sebelumnya di mana kapalnya kan di Costa ya, Bang? Saya di Costa. Itu terus gajinya berapa di situ? saya dulu pertama di sanitasi di Costa tuh 550. $550. Oke. Setelah itu ke NCL Di NCL. agak peningkatan, tetap di sanitasi 800. Tulis, naik level ya. Naik level tapi masih Oke. cuci piring. Oh, masih cuci piring. Oke. Habis itu hijrah lagi ke PNO, Pacific Ocean. Oh, iya, PNO. betul. Itu masih nyuci piring lagi. Oke, masih cuci piring lagi. Ah. Dan gajinya sama? Sebenarnya lebih tinggi tapi dolarnya beda. Dolar Australia. Oh, dolar Australia. Benar Ah. sih. Kalau Australia dia agak rendah dikit kayaknya ya. Iya. Oke. Sampai akhirnya terakhir ke Virgin masih di sanitasi. Sanitasi juga. Cuman yang namanya mujizat itu orang nggak tahu kan. Benar. Sampai saya opening, saya termasuk first crew. First crew itu dimana kapal belum ada apa-apanya. Belum ada, iya. Saya Orang dari pertama, sana, orang gitu ya. pertama. Bukan saya aja, tapi ada satu tim yang kita semua orang pertama. Dan kita semua kerja bareng, semua departemen kerja bareng. Dan alhamdulillah sebelum kapal jalan, saya dapat promosi ke laundry. Oh, gitu. Berarti luar biasa ya perjuangannya ya. Namanya rezeki kan orang nggak ada yang tahu. Iya, benar pasti itu. Nah, jadi kalau udah ini di laundry, sekarang pindah departemen itu di laundry sendiri gajinya berapaan tuh Bang, sekarang? Hampir 1.300. 1.300 ya. Iya. 1.300 banget. Dan satu hampir 1.300 itu kita nggak usah nyari sideline lah, nggak usah ngasih Udah sideline, saya cukup, cukup lah. benar. Dengan jam kerja yang nggak kayak kapal lain, dengan jam kerja yang fleksibel, dengan jam kerja yang enak, dan kita juga kerjanya juga enak karena apa, Virgin itu kan memanusiakan manusia. Mantap, itu memanusiakan manusia. Itu jarang ya sebenarnya. Nah. Biasanya tempat kerja mewah itu tuh biasanya memang secara operasional tuh mereka menuntut profesionalitasnya gitu. Betul. Sehingga apapun yang terjadi sama orangnya mereka tetap harus ya udah lu mesti kerja yang gini deh pokoknya gitu ya. Jadi mereka nggak tahu kalau di kapal itu mereka nggak urusan mau materdi, mau restoran manajer segala macam. Misalnya kayak saya jadi kayak Mbak Rida jadi waiter, saya hilang piring satu nih, bosnya Mbak Rida nggak tahu, nggak mau tahu, dia tuh urusan lo. Ya kan? Tanggung jawab. Tanggung jawab nih. Ya. Nah, tinggal Mbak Ridanya banyak koneksi, banyak ibaratnya banyak cari sana sini. Bilang lu colong-colongan di kapal, tapi di Virgin enggak, dan mudah-mudahan tidak seperti itu. Benar, kita harapannya pokoknya baik-baik aja gitu ya Bang ya. Iya. Nah oke, sekarang itu yang di laundry. Kalau untuk teman-teman yang lain tahu nggak Bang kisaran gajinya itu berapa? Kisaran aja mungkin ini ya. Kalau- spesifiknya kan susah juga. Untuk kapal apa dulu nih Mbak? Untuk kapal Costa dulu deh. Gitu. Oke, Karena kalau untuk Costa dulu, saya nggak tahu sekarang karena saya udah di Costa tuh sekitar 2012. Yang saya tahu untuk di Costa tuh mungkin dia untuk cabin hostnya itu tidak sampai 2000. tidak sampai 2000. Tapi itu kan belum plus-plusnya. Oh, ada plus-plusnya. Plus-plusnya seperti yang kemarin yang sesi itu saya bilang yang namanya kita gas kontak kan tahu sendiri. Benar. Kalau kita ngendel satu cabin aja, tamu masa nggak mau ngeluarin 50 atau Iya berapa sih, sih? benar. Apalagi kita ngendel 15 sampai 20 cabin ya. Karena biasanya kalau orang udah naik kapal pesiar tuh duitnya udah kebanyakan. Betul. Nah, kalau di Virgin Iya. itu untuk cabin house-nya 3.200. Cabin house ya. Itu kerjaannya ngapain aja tuh Bang kalau cabin house bisa segaji sebesar itu? Ya bersih-bersih cabin. Bersih-bersih cabin. Kayak operasional yang ada di hotel aja dia. Dia making bed segala macam, terus mempersiapkan apa yang ada
yang seharusnya ada di kamar tamu itu. Jadi termasuk tamu meminta linen, towel, segala macam, termasuk makanan, walaupun makanan tuh masuknya ke room service, cuman kan tetap cabin house-nya yang upselling, yang upselling banget ya. Berarti itu 3.200 Bang ya? 3.200 itu baru basicnya. Basic, dan di Virgin tuh cabin house yang sailor cabin house. Seller cabin Yang di house. atasnya masih ada lagi suite Suite. sailor cabin house tuh sekitar 3.400, kalau enggak 3.600. 3.600. Yang suite sailor cabin house. Oke, suite seller cabin house. Oke. Kalau untuk kapal lain mungkin nggak jauh beda sih. Untuk kapal lain tuh untuk cabin house tuh sekitar 2.000-an sih. Itu di Costa ya? Di Costa, di NCL, di hampir standar sih, Hampir standar. sekitar 2.000-an. Paling naik turunnya beda dikit lah. Makanya yang berani ngasih salari gede cuma Virgin doang. Karena apa? Virgin tuh pengen kita memanusiakan kru, dan kru akan lebih memanusiakan passengernya. Nah, betul, benar Iya. itu ya. Harus memang seperti itu sih Mm-mm. sebenarnya. Oke, itu kalau di Costa perbandingannya kalau dengan di Virgin Bang? Dia jauh. Iya, berapaan gitu? Sekarang kalau di Costa untuk stateroom, kayak stateroom tuh kalau di Costa namanya stateroom. Stateroom. Kalau di kapal lain tuh biasanya cabin house. Itu kalau untuk kapal-kapal lainnya itu sekitar 2.000-an lah kurang lebih naik turunnya. Oke, kalau di kapal lain ya? Nah, kalau di Virgin 3.200. Nah, perbandingannya kan udah ketara sendiri kan, hampir 15 juta kan. Hampir ya? Hampir 20 juta malah kan. 20 juta, benar. Nah, Apalagi dolar tergantung sekarang ya. dolarnya. Benar. Sebesar itu Bang ya? Tergantung kan. Hmm. Kita manajemen kapal kan beda-beda Mbak Lisa. Jadi ada kapal yang kayak di Disney. Di Disney untuk waiter itu mereka itu sistemnya bukan sistem gaji. Sistem apa? Jadi mereka sistem kayak tipping atau apa gitu. Jadi saya belum pernah di Disney, tapi teman-teman banyak di Disney, mereka banyak cerita. Jadi mereka para waiter tuh gajinya tuh cuman antara 50 sampai 100 dolar. Kecil ya? Kecil. Tapi tamunya penuh, semakin banyak tamu dia akan semakin dapat duit. Oh iya, volumenya rame. Volumenya rame. Rame lagi gitu. Tapi ya. kalau mereka nggak ada tamu, ya mereka gajinya cuma basic doang. Basic doang. Tapi di Virgin tidak seperti itu. Mau rame nggak rame? Mau rame nggak rame gaji segitu. Oh, paham. Nah, Oh, gitu. itu ya. untuk Disney. Mm-hmm. Saya jujur belum pernah ke Disney, cuma teman-teman cerita modelnya tipping. Tipping ya. Oke. Nah, terus kemudian itu buat cabin house tadi ya, Bang ya. Terus untuk untuk yang lainnya lagi yang Abang tahu aja gitu. Yang untuk departemen lain yang saya tahu kan FB itu dibagi jadi beberapa section kan. Kayak FB itu kita ada quick serve attendant, terus ada assistant waiter, ada waiter. Ada waiter. Dan cook pun juga dibagi lagi, untuk 3 linknya itu ada asisten cook, ada cook. Ada cook. Oke. Nah, untuk di FB sendiri itu kalau untuk quick server attendant atau kalau di kapal lain tuh snack steward, kalau di Costa snack steward Snack steward itu gajinya hampir sama kayak tukang cuci piring. berapaan? Digale sekitar mungkin 600, 700 Itu kapal apa itu? kapal Costa. Kalau Costa kan dulu Costa, ya? emang dulu tuh Costa zaman 2000 berapa sih nggak tahu pasti. Itu mereka pakai euro. Oh, tapi bukannya lebih besar dari ini? Lebih besar, tapi 2007 atau 2008 saya nggak tahu. Oke. Tapi setelah itu terus yang tadinya misalnya 550 euro jadi 550 dolar. Beda ya. Nah, Bisa gitu itu. ya? Nah, jadi untuk quick server atau snack steward sendiri itu mereka gajinya hampir sama kayak tukang cuci piring. Sama ya, kurang lebih hampir sama lagi. Yang membedakan cuma satu, Apa itu? quick server atau snack steward lebih terhormat. Alasannya? Alasannya karena mereka ketemu orang. Oh, gila, langsung ketemu orang. Kalau steward yang ibarat cuci piring ketemunya piring kan ya. Oh, benar Iya sih. nggak? Dia mau pakai apa aja pokoknya Iya, orang nggak lihat nggak beda sama nggak kalau yang di lihat. front depan itu ya. Oh, paham. Walaupun Oke. gaji sama, cuman gayanya Oh, beda. gayanya beda. Gaya. Ya, tapi gajinya sama Gajinya aja. Tapi sama. kerjaannya berat banget. Yo jauh, tetap yang paling parah di kapal pesiar cuma gali utility. Gali ya. Udah. Gali steward, gali utility itu paling parah. Parah. USPS mereka parah dihajar. Maksudnya? USPS tuh ada yang namanya kita kalau di
Esport tuh sekitar 4-6 bulan sekali itu kita selalu ada yang namanya USP. USP itu United States Public Health. Dimana kalau ada USP datang itu harus perfect. Harus perfect. Dari temperatur, terus dari kebersihan sampai di apa ini ada debu dikit yang harusnya poinnya 80 jadi berkurang. Dan satu lagi, kalau poin USP kita dapat 100, kita tetap harus dihajar gimana cara mempertahankannya. Tapi kalau dapat lebih dari 80, apa di bawah 80 atau ibaratnya nggak sesuai rata-rata, kita lebih dihajar lagi. Kok bisa seperti itu? Ini dihajar dalam bentuk apa ini sebenarnya, Pak? Dihajar, satu kita bersih-bersih cleaning. Yang tadinya semua kayak misalnya ada kompor tuh bawahnya di apa dibukaan. Yang paling susah anak gali. Anak gali ya. Karena gali kerja dengan alat. Benar sih. Bukan kerja dengan orang. Iya, dan memang itu yang harus benar-benar dirawat dan dijaga ya, Pak. Nah, itu dia. Yang jelas USPS itu parah. Parah. Lebih parah dari apapun juga. Jadi kalau ada gempa bumi itu nggak begitu parah, tapi USP datang tuh ngalahin gempa bumi. ini yang dicerita sama anak-anak yang kerja di pesiar pasti. Ya untungnya saya alhamdulillah sekarang sudah keluar dari nerakanya itu. Ya kan udah nggak ada lagi digali lagi ya. Oh berarti yang paling berat digali ya? Digali. Gaji kecil, pressure banyak, stresnya tingkat tinggi. Kalau di departemen lain walaupun gaji kecil, gaji apa mereka masih bisa cengar-cengir, ketemu tamu, ketemu apa. Cuman gale ketemunya apa? Piring, lantang, segala macam kan. Makanya udah gaji sama, udah gaji kecil, tingkat stresnya lebih tinggi daripada departemen lain. Sip. Luar biasa perjuangannya ya. Tapi bertahan ya Bang ya digali dulu ya? Ya nggak ada pilihan. Kadang pilihannya cuma satu. Biasanya megang duit dolar, kalau di Indonesia nggak megang apa-apa kan? Sekarang bayangin gaji manajer di Indonesia berapa? Kita nyuci piring di sana gajinya melebihi manajer, hampir sama ya kan? Keliling dunia, jalan-jalan, makan terserah. Mau berapa kali ya? Tapi yang penting kuat mental. Nah, itu yang mesti harus digarisbawahi juga buat teman-teman mungkin yang pengen berniat buat kerja di ini ya di kapal pesiar. Oke, tadi udah ini ya Bang, digali sudah dibahas juga gajinya berapa sekarang segitu. Terus di departemen mana lagi nih Bang yang secara umum Bang tahu aja? Departemennya kalau untuk hotel sendiri sih yang kebanyakan famous tuh cuman FB sama housekeeping. Itu ya. Walaupun nggak mungkin banyak kru Indonesia yang di guest customer. Ataupun dia di engine atau di deck itu pun banyak juga. Cuman kebanyakan 80-90% tuh di departemen hotel. Kayak guest customer tuh mungkin di antara satu kapal tuh mungkin ada satu cuman 2 orang dia di guest customer. Itu pun Inggrisnya juga harus. Harus lidahnya kecepit dulu lah. Ya. Iya ngomongnya tuh maaf budaya kemana-mana biasanya. Iya. Kalau engine juga, engine tuh malah sebenarnya nggak perlu pinter bahasa Inggrisnya. Perlunya apa itu Bang? Yang perlu sertifikatnya engine tuh mahal. Dia ada kalau engine sama deck itu dia ada ATT 1, ATT 2, terus kalau di misalnya di engine itu ada junior engine saver tuh paling nggak dia ada diklatnya lagi. Buat dapetin itunya tuh yang buat susah ya Bang. Nah, sebenarnya nggak susah, duit. Udah ya ujung-ujungnya duit. Terus sama kayak di laundry juga, di laundry kalau di Virgin tuh namanya laundry staff. Kalau di NCL tuh laundry attendant. Kalau di Costa itu saya udah lupa tuh, tapi nggak jauh-jauh dari laundry staff, laundry attendant atau laundry apa gitu. Sama satu lagi departemen bar. Iya benar saya udah baca tuh departemen bar. Bar departemen tuh ada mereka yang posisi paling rendah. Kalau di FB posisi paling rendah kan quick server. Kalau di galley posisi paling rendah itu adalah galley steward atau galley utility. Kalau di housekeeping utility hotel. Kalau di bar itu ada yang namanya bar utility. Bar utility gajinya pun sama kayak quick server attendant, kayak galley steward. Cuma tingkat kestresannya lebih bisa diminimize. Karena apa? Mereka ketemu tamu, ngeliatin orang berenang. Oh. Ya kan? Itu kerjaannya ngapain itu Bang?
Kalau bar utility itu mereka cuma stok aja, prepare aja dia. Mungkin storing, loading segala macam. Dan kalau dia udah selesai responsible-nya buat loading, storing segala macamnya, mungkin ada yang ditempatkan di pool. Kalau di gale kita ngelihat rantang, bar utility ngelihatnya orang berjemur. Nah, makanya gaji sama, tingkat stresannya beda. Benar berarti ya. Itu view-nya lebih bagus sebenarnya. Lebih bagus view-nya. Stresnya cepet hilang tuh sebenarnya. Di atasnya bar utility itu ada namanya, saya tahu di NCL tuh kalau di atasnya bar utility ada namanya deck steward. Deck steward. Itu di NCL. Oke. Deck steward tuh sebenarnya dia yang responsibelnya itu towel buat pool. Cuman dia di bawah departemen bar. Dan dia bisa jualan. Jualan apa misalnya? Jualan minuman. Oh, benar sih. Jadi kalau misalnya dia basicnya cuma $900, dia kalau udah selesai atau mungkin ada beberapa jam sebelum dutinya habis tuh, mereka tuh bisa jualan. Jadi di presentasi, misalnya, oh Mbak Rida Deck Steward, besok ini bulan ini penjualan segini. Ntar itu dapat presentasi. Oh gajinya masuk, oh Mbak Rida nih dapat duit $300-400 lumayan. Ada upselling gitu ya? Ya kayak upselling ya. Gitu ya. Mantap sih. Dan di atasnya lagi ada bar waiter. Itu gajinya berapa? Untuk bar waiter sendiri itu sebenarnya gaji pun tergantung apa. Ada yang bar waiter basicnya dikit, Oke. ada yang basicnya gede. Di NCL basicnya dikit. Kisarannya bang? Kisarannya mungkin di bawah 1000. Di bawah 1000. Mungkin 1100 atau 1200. Tapi dia bisa dapat 4000 kalau dia pinter. Dia kan jualan. Iya sih. Nah, kadang di atasnya bar waiter tuh ada bartender. Ada bartender. Kadang kalau dari bar waiter mau dinaikin jadi bartender di promosi, banyak yang nggak mau. Kenapa itu? Bartender nggak bisa jualan, cuma bikin minuman doang, Bener ya. cuma presentasi doang kan. Dia nggak bisa kemana-mana ya. Iya. Bener. Dia- Walaupun bartender basicnya udah gede. Iya sih. Bartender Kisaran tuh berapa itu, Bang? sekitar, saya nggak tahu pastinya sekitar 2000-an, Sekitar 2000 lebih lah. Oke. Tapi bar waiter, taruhlah dia yang basicnya cuma 1100, 1200, tapi dia bisa dapat 3000 kok. Itu di kapal apa itu bang? Di Norwegia, NCL. NCL ya. Oke. Kalau di Virgin? Nah, di Virgin ini Karena rockstarnya saya tertarik ya. berhubung kemarin itu belum ngaku tamu, Oh, belum saya nggak ya? bisa ceritain. Oh gitu. Iya kan? Oke. Karena di Virgin sendiri untuk posisi bartender, bar waiter tuh saya kurang jelas sih, tapi sekitar 2600-an, 2600-an. di bawah 3000 lah. Oke. Tapi intinya nggak usah khawatir kalau anak bar itu dia nggak usah khawatir nggak dapat duit lah, Oke. pasti dapat, Pasti ada. pasti ada, apalagi anak bar yang upselling, yang guest kontak. Oke, benar. Oke, itu tadi udah sempat bahas ini bang ya, barnya ya. Terus kemudian departemen apa lagi tuh bang ya, bang tahu gitu gajinya kisaran berapa? Untuk di Virgin sendiri, utility hotel tuh 800. Utility hotel 800 ya. Dan ini konsepnya beda. Untuk utility hotel di Virgin itu beda dari kapal lainnya, karena kalau utility hotel di Virgin itu mereka akan di rolling. Di rolling. Dalam satu kontrak tuh mereka mungkin 2-3 kali di rolling. Satu kontrak ya. Jadi kalau di kapal lain ada namanya galley utility. Di Virgin nggak ada. Adanya apa? Utility hotel. Utility Jadi hotel. misalnya kalau saya begitu join itu di galley, itu 2 bulan nyuci piring tuh langsung bersih-bersih public area. Langsung ya. Jadi kita punya 2 departemen bos, Oke. bukan cuman FB tapi housekeeping. Housekeeping juga. Yang di housekeeping di rolling ke cuci piring. Cuci piring. Oh gitu. Jadi kalau di tempat lain kan yang namanya nyuci piring itu kan cuman ada FB sama galley. Iya betul. FB kan ada FB produk, ada FB service kan. Cuman di Virgin untuk yang ibaratnya nyuci piring itu mereka punya 2 bos. Utility hotel bosnya 2. Yang satu adalah eksekutif housekeeper, Eksekutif. yang bos satu lagi adalah F&B director. Apa itu bang? Yang punya F&B director. Bosnya utility hotel. Bosnya. Tapi kalau di kapal lain, utility hotel ya bosnya eksekutif housekeeper. Oke. Terus di galley cuci piring, bosnya cuma F&B director. Oh gitu. Tapi kalau di Virgin bosnya 2 dia. Oh. Karena apa? Di rolling. Untuk manajemennya sama. Sama di rolling, makanya 2 bulan tuh dipindah yang FB ke
AK yang AK FB. Makanya bos dia 2. Gitu paham. Oke. Kalau di ini baru ada di Virgin. Baru ada di Virgin. Di kapal lain nggak ada. Kalau udah FB ya udah bosnya FB director. Kalau di housekeeping utility hotel bosnya executive housekeeper. Oke. Berarti baru ini ada kapal, makanya kalau di kapal lain tuh nggak ada cewek bule-bule cakep-cakep nyuci piring, tapi di Virgin banyak. Banyak ya. Bule nyuci piring, cewek nyuci piring tuh banyak. Benar. Dan mereka pun bagus Virgin, kenapa? Supaya mereka nggak jenuh. Iya sih, benar, harusnya gitu sih sebenarnya. Jadi mereka yang biasanya hari-harinya nggak ada piring bisa ngadep yang lain juga. Dan gitu satu kan. lagi nggak ada kecemburuan sosial. Nah itu yang paling penting. Biasanya kalau di cuci piring itu wah udah kecap aja mau kemana-mana mainnya. Di sini ada tulisan tukang cuci piring, ya kan? Tapi kalau di Virgin mau hari ini nyuci piring 2 bulan lagi udah di housekeeping dia. Gitu Yang di ya. housekeeping yang belagu kayak apa? Dia nyuci piring dia. Tapi gini bang, ini sama nggak? Misalkan gini ya, saya yang basicnya misalnya basicnya cuci piring gitu ya, tiba-tiba pindah ke housekeeping gitu. Ini kan mesti belajar lagi kan? Semua itu kan ada trainingnya. Oh. Semua itu ada yang dipelajarin. Itulah gunanya training manajemen. Oh iya. Dan di kapal tuh nggak asal kita nyampe kapal tinggal kerja, nggak ada. Hampir tiap minggu training gitu. Oh, tiap minggu Hampir ya? tiap minggu Oke, training. oke. Jadi Mau itu ilmunya drill, nambah iya. terus jadi nih. Mau itu drill atau segala macam, safety training segala macam, yang jelas hampir kita di kapal tuh sebenarnya itu kerja untuk safety. Oh, benar sih. Yang kedua baru kerja di departemen kita. Bukan kebalikannya, kita kerja di departemen kita, yang kedua baru safety enggak. Kita kerja itu untuk safety. Yang kedua baru kita kerja di departemen apa? Berdepartemen. Berarti duty-nya di situ memang Nah. ini ya, kewajiban kitanya juga di situ berarti ya. Safety-nya. Oke deh. Sip. Terus kemudian ini bang, tadi udah bahas sampai ini ya rolling pekerjaan juga. Kalau di Virgin ya bang ya, kalau di lain enggak kayaknya ya. Nggak ada. Jadi lain kalau di Gale mau hebatnya kayak apa susah banget mau keluar, ya nggak? Gitu. Misalnya orang pinter, orang rajin, Oke. disayang-sayang. Disayang-sayang. Wah ini kalau dia keluar dia dapat promosi, bosnya susah ntar. Dapat orang keset apa orang lazy ya kan? Udahlah berhubung dia pinter, udah biar aja di Gale lah. Nah, di tahan-tahan. Tahan-tahan ya. Itu. Ini nggak berkembang juga Nah, sebenarnya ya. itulah. Tapi di Virgin beda. Di Virgin beda ya. Orang bodoh, orang pinter, mereka kan di rolling. Dia kan tahu. Benar-benar. Jadi ilmunya dapat di mana-mana gitu ya bang. Ya? Orang kalau udah di Gale itu susah untuk keluarnya. Oke. Ya kayak saya ini nggak keluar-keluar, baru kemarin karena dapat mujizat aja kan. Wis, alhamdulillah ya berarti ya bisa cross gitu ya. Tapi sebenarnya juga di NCL juga saya dulu pernah dapat Promote apa itu? promote di bar juga. Oh di bar, oke. Tapi kontrak berikutnya dibalikin lagi ke Gale karena masih temporari. Oh tapi sempat kerja di bar. Sempet di bar saya. Itulah kadang manajemen kapal tuh beda-beda. Beda-beda sih ya. Ada yang mereka ngasih promotion only temporary, ada yang for permanen. Oh gitu. Jadi Jadi kita ngikut aja lah. Ngikut aja lah. Jadi kebijaksanaan kapal itu kita nggak bisa kayak mau demo mau apa, oh yang ada dipulangin, nganggur lagi ya kan. Langsung ke laut lepas gitu. Iya. Oke kalau gitu bang ya. Oke, kurang tidur. Terus apa lagi bang? Yang menjadi inilah istilahnya tuh buka banget nih kerja di kapal pesiar nih gitu kan. Boring Boring kenapa itu? karena kita makan tidur segala macam itu di kapal bukan di island. Kalau di Tapi kan island dia ini bang, apa ya maksudnya? Apa itu kan udah kayak kota berjalan sebenarnya atmosfernya ya. kan itu aja. Beda kalau kita di island atau di mana gitu yang bukan di kapal, kita mau kemana bebas. Tapi kan kalau kita di kapal